dan merayakan tahun baru Imlek. Kebanyakan orang Chinese akan mengucapkan Kongsi Facai, artinya selamat mendapatkan uang yang banyak. Ini adalah ucapan yang memberkati orang lain. Namun berkat yang dimaksud lebih cenderung kepada uang atau harta kekayaan. Tentunya semua orang pengen dapat banyak uang dan harta, bukan? Itu sebabnya yang paling umum adalah diucapkan Kongsi Facai, selamat tahun baru dan mendapat banyak berkat uang dan kekayaan. Nah, sebagian orang Kristen ada yang sungkan atau malu-malu atau tabu mengucapkan Kongsi Facai, lalu diganti dengan ucapan Xinian Kuai Le, selamat tahun baru dan banyak sukacita, atau Xinian Mong En, artinya tahun baru mendapat anugerah baru dari Tuhan. Ya, sebenarnya saudaraku, semua ucapan-ucapan berkat itu baik adanya. Gak ada yang tabu atau pantang. Sebab kita mengucapkan hal-hal yang baik supaya orang lain menerima anugerah Tuhan, menerima berkat Tuhan, baik itu secara jasmani, secara rohani, maupun secara materi. Saya yakin kita semua merindukan Tuhan memberikan kita berkat-berkat yang lengkap, bukan? Jasmani, rohani, dan juga materi. Tema kita hari ini adalah Tahun Baru, Anugerah Baru. Saya yakin kita semua membutuhkan anugerah yang baru di tahun yang baru, bukan? Sudah 2 tahun baru ini, kita merayakan tahun baru dengan krisis COVID-19. Dan sampai hari ini, krisis ini belum berlalu. Dampaknya sudah merasuk ke semua sendi-sendi kehidupan kita. Ada banyak krisis lain. Ada stres, ada depresi, ada krisis keluarga, krisis keuangan, krisis pekerjaan, bisnis, kesehatan jasmani, rohani, mental, pergaulan, relasi-relasi sosial lainnya, dan semua aspek-aspek lain terpengaruh oleh krisis COVID-19 ini. Nah, hari ini kita akan belajar satu ayat firman Tuhan yang memberikan kita anugerah baru di tahun baru ini. Saya yakin dalam situasi dan kondisi yang tidak pasti ini, artinya tidak ada seorang pun yang bisa menebak hari depan, yang bisa meramal masa depan. Semua ramalan hanya spekulasi dan sensasi saja. Saudara, sesungguhnya kita membutuhkan pribadi Tuhan yang bisa diandalkan, dan firman Tuhan yang bisa diandalkan, disandari, dan anugerah Tuhan yang baru yang sungguh-sungguh akan diberikan kepada kita. Harapannya tidak kosong, tidak sia-sia, bukan sensasi, bukan spekulasi. Amin. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudaraku, konteksnya ayat ini, Filipi 4 ayat 19, itu adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, di mana pada saat itu Rasul Paulus sedang ada dalam penjara. Jemaat sedih, kecewa, tidak pasti, stres, susah, putus harapan, dan rasa tidak berdaya. Rasul Paulus sendiri tidak tahu masa depannya. Tapi oleh inspirasi Roh Kudus, dia menuliskan firman Tuhan ini. Roh Kudus memberikan firman Tuhan yang indah ini, supaya Rasul Paulus dikuatkan, tapi sekaligus juga bisa menguatkan seluruh jemaat agar mereka bisa dipulihkan. Itu sebabnya surat Filipi disebut dengan surat cinta Rasul Paulus. Surat yang paling indah, surat yang penuh dengan sukacita dan kekuatan baru.
Akhirnya memang jemaat Filipi mendapatkan kekuatan baru, penghiburan yang baru, anugerah yang baru, dan berkat yang baru. Dan hari ini kita ingin mendapatkan anugerah baru itu. Dari satu ayat yang kita baca tadi, minimal kita akan belajar 3 anugerah baru dari firman Tuhan. Doa dan harapan saya, supaya saudara sungguh-sungguh diberkati dengan anugerah baru ini untuk menjalani hidup yang lebih mantap dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan, dengan penuh sukacita, penuh kemenangan, di dalam berbagai macam pergumulan, cobaan, dan krisis yang ada di muka bumi ini. Nah, saudara, anugerah baru yang akan diberikan oleh Tuhan di tahun baru ini kepada kita sekalian adalah, pertama, anugerah kecukupan. Perhatikan istilah memenuhi segala keperluanmu. Artinya, mencukupkan semua kebutuhan kita dalam setiap aspek. Entahkah kesehatan jasmani, kesehatan mental, rohani, ataukah soal keuangan, makanan, minuman, harta kekayaan, materi, dan aspek-aspek lainnya. Semua itu akan dicukupkan oleh Allah kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang berjanji, Dia pasti akan menyediakan dan mencukupkan semua kebutuhan kita, sebab Allah kita adalah Allah yang mencukupkan. Allah kita tidak pernah ingkar janji. Bila Allah berjanji, pastilah Dia akan menggenapinya. Bila Allah Bapa sudah mengutus Yesus Kristus ke dunia ini, mati bagi kita, bangkit bagi kita, masakah Dia tidak memberikan anugerah dan berkat-berkat lainnya? Gak mungkin, bukan? Tuhan Yesus berkata, mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, penuh iman, kamu akan menerimanya. Saudara, ada kepastian dalam janji Tuhan ini. Anugerah kecukupan akan diberikan kepada kita di tahun yang baru ini. Saudaraku, kita tidak pusing soal tahun baru ini tahun apa. Tahun ini menurut kalender Chinese adalah tahun kerbau dalam zodiak kalender Chinese. Entahkah tahun kerbau itu mau ditafsir tahun kerja keras, tahun banting tulang dari pagi hingga malam, atau ditafsir juga dengan tahun yang lambat, sebab kerbau itu lebih lambat dibandingkan dengan kuda yang gesit, atau tafsiran apa saja. Bagi Tuhan kita Yesus Kristus, sama saja. Setiap tahun sama. Dia bisa memberkati kita, mencukupkan kebutuhan kita setiap hari, setiap hari. Anugerah kecukupan pasti akan memenuhi semua kebutuhan kita. Sebab itu, saudaraku, setialah berdoa, setialah memohon dengan penuh kepercayaan, penuh iman, doa dengan serius. Jangan cepat bosan, atau jenuh, atau malas, atau jadi lesu dan lelah. Ingat, Tuhan yang berjanji, pasti Tuhan yang menggenapi. Saudara pasti akan dicukupkan dalam segala sesuatu. Amin. Yang kedua, anugerah kemurahan hati. Perhatikan istilah menurut kekayaan. Artinya kekayaan itu berkat yang berlimpah dan kemurahan hati atau royal. Allah kita dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang kaya raya, berlimpah-limpah berkatnya, dan Dia juga Allah yang murah hati. Saudara, kalau ada seorang yang kaya raya tapi dia tidak murah hati, gak ada gunanya, bukan, dia kaya? Bayangkan bila ada seorang bilioner yang memiliki segala sesuatu, harta kekayaannya tidak habis dimakan 7 keturunan. Tapi ada orang yang perlu bantuan dan memohon bantuan kepadanya. Dia tidak memberi bantuan apa-apa.
Itu sama dengan sia-sia, bukan? Tidak ada gunanya. Di dunia ini ada manusia yang kaya secara materi, tapi pelitnya bukan main. Pelit sampai kikir. Makin kaya, makin kikir, bukan kepalang. Bukan hanya dia kikir kepada orang lain, tetapi juga terhadap diri sendiri dia kikir. Beda loh kikir dengan hemat. Ya, ada orang kikir tapi dia bilang dia hemat. Seolah-olah semua harta bendanya akan dibawa mati. Kasihan sekali. Ini sama dengan miskin secara mental dan spiritual. Allah kita dalam Yesus Kristus bukanlah demikian, tapi sungguh-sungguh kaya berlimpah ruah. Tidak terbatas. Seluruh alam semesta dan sorga yang kekal adalah miliknya. Dan Allah kita bukan saja kaya melimpah ruah, dia juga murah hati. Dia memberi anugerah kemurahan hatinya kepada kita. Dia akan memberkati kita sesuai dengan kekayaannya dan kemurahannya yang maha besar. Puji Tuhan. Contoh saudara, katakanlah saudara punya seorang teman baik yang mempunyai kekayaan 1 juta US dollar. Dan saudara lagi susah dan minta bantuan 1.000 dolar untuk kebutuhan emergency. Mungkin bayaran, mungkin ada yang sakit. Lalu dia langsung tulis cek kepada saudara. Saudara tunggu-tunggu. Dia tulis dan kasih kepada saudara. Ini cek untukmu. Lalu saudara lihat, 50 dolar. Dan teman baikmu bilang, oh karena saya teman baikmu, saya langsung kasih 50 dolar. Kalau orang lain, saya tidak bantu apa-apa. Saudara, ini adalah sebuah contoh bukan bantuan menurut kekayaan dan kemurahannya. Sebab saudara lagi emergency, lagi susah, butuh 1.000 dan saudara cuma dapat 50. Allah kita dalam Yesus Kristus tidaklah demikian. Sebab itu jangan khawatir, jangan takut, jangan sungut-sungut, jangan ragu, jangan berpikiran yang negatif, dan jangan pikirkan yang buruk dalam hidupmu. Tapi naikkanlah doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Nah, saudara, semua nasihat ini ditulis oleh Rasul Paulus dalam konteks pasal keempat dari surat Filipi ini. Nanti saudara ada waktu membaca seluruh pasal 4. Jadi saudaraku, walaupun kita belum terima, kita diajar untuk percaya dulu dan bersyukur dulu. Sebab itu katakan, ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu sebab engkau menjawab doa. Aku percaya engkau akan mencukupkan kebutuhanku sesuai dengan kekayaan dan kemurahanmu. Aku bersyukur karena engkau menjawab sesuai dengan waktumu yang indah. Janjimu selalu benar. Dan engkau Tuhan tidak pernah ingkar janji. Aku bersyukur melalui doa dan permohonanku ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kemurahan hatimu yang sungguh besar dan ajaib. Amin. Yang ketiga, anugerah kehadiran. Perhatikan istilah dan kemuliaannya. Artinya kehadiran Allah. Kemuliaan Allah berarti kehadiran Allah yang dinyatakan secara konkret dalam Yesus Kristus. Ingat, waktu Yesus lahir di Natal pertama, malaikat menyanyikan apa? Kemuliaan Allah di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera diberikan kepada umat manusia. Kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini, inkarnasi, menjadi konkret. Dan kematian Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Dan kebangkitan Yesus Kristus yang menjamin memberi kita hidup kekal. Semua itu menyatakan kemuliaan Allah. Bahkan setelah Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berjanji, aku akan menyertai kamu hingga kesudahan zaman. Puji Tuhan, inilah anugerah kehadiran Tuhan yang ajaib bagi kita semua. Kehadiran Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru, penghiburan yang baru, yang maha besar,
Khususnya ketika kita menghadapi berbagai macam cobaan, godaan, tantangan, ujian, dan penderitaan dan krisis apapun di muka bumi ini. Saudaraku, umumnya manusia kaget, shock, dan stres atau depresi menghadapi berbagai macam krisis demi krisis di dunia ini. Tapi bagi Tuhan kita Yesus Kristus, dia tidak pernah kaget, dia gak pernah shock dengan apa yang sedang terjadi di dunia kita ini, di bumi kita ini. Sebab Tuhan Yesus yang mengontrol segala sesuatu. Dia maha tahu, dia maha hadir, dan dia memegang hari besok. Dia tahu hari besok lebih baik dari kita mengetahui atau mengingat hari kemarin kita. Allah kita dalam Tuhan Yesus bukan saja mengetahui segala kebutuhan kita secara detail, tapi juga akan mencukupkan kebutuhan kita sesuai kekayaannya dan kemurahannya, plus bahkan dia memberikan kehadirannya. Artinya dia memberikan dirinya sendiri. Pribadi Yesus Kristus sendiri menyertai kita, rohnya menyertai kita hingga akhir zaman. Tuhan Yesus menemani kita dalam setiap waktu, dalam setiap tempat, dalam setiap keadaan, dalam setiap perkara, besar dan kecil. Sulit dan mudah, susah dan senang, sehat dan sakit, setiap perkara. Itu sebabnya tidak heran Rasul Paulus bisa katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara, saya baca sebuah cerita, ada seorang bapak yang hidupnya gagal dan hancur. Dia mencari pendetanya dan ingin bicara, lalu dia menangis terseduh-seduh di hadapan Pak Pendeta, dan dia bilang, "Pak, hidupku dalam keadaan yang sangat jelek sekali." Pendetanya tersenyum ramah dan berkata, "Sejelek apa?" "Oh Pak Pendeta, semua yang ada pada saya telah ludes. Hutang saya berlipat-lipat. Sekarang saya tidak memiliki apa-apa lagi. Semuanya ludes." Lalu pendetanya masih tersenyum dan berkata, "Maksudmu kau kehilangan segala-galanya? Termasuk kehilangan Tuhanmu?" Orang itu berkata, "Maksudku Pak Pendeta, hanya Tuhan yang saya miliki sekarang. Selain Tuhan, semuanya sudah ludes." "Oh begitu," kata Pak Pendeta. "Itu bagus." "Loh, kok Pak Pendeta bilang bagus? Aku sudah kehilangan semua-muanya selain Tuhan." Pak Pendeta itu masih tersenyum dan berkata, "Orang yang tidak memiliki apa-apa selain Tuhan adalah orang yang kuat dan berkemenangan. Sebab Tuhan Yesus sendiri adalah kekuatannya, dan Tuhan berjanji akan memberikan dia kemenangan." Nah, saudara, dialog ini memberikan kita sebuah contoh bahwa yang terpenting dalam hidup di bumi ini adalah kehadiran Tuhan. Saya tidak tahu hidup saudara secara detail. Apa yang saudara alami? Mungkin mirip Bapak itu, hancur, gagal, susah, sedih. Saya tidak tahu. Saudara yang tahu kondisimu secara detail, dan Tuhan pun pasti tahu. Sebab itu, pusatkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus. Dengan memiliki Tuhan Yesus, hadirnya Tuhan Yesus dalam hidupmu akan memberimu kekuatan baru, penghiburan baru, kemenangan yang baru. Dia pasti akan mencukupkan seluruh kebutuhanmu sesuai dengan kekayaannya yang besar, yang berlimpah, sesuai dengan kemurahan hatinya, sesuai dengan kemuliaannya, yang setia hadir dalam hidupmu, menyertai hidup saudara dalam setiap langkah perjalanan hidup saudara, hari demi hari. Saudaraku, memasuki dan menjalani tahun baru ini, semua kita membutuhkan anugerah baru dari Tuhan, bukan? Yaitu anugerah kecukupan, anugerah kemurahan hati, anugerah kehadiran Tuhan.
Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus menggenapkan seluruh janji firman-Nya kepada saudara dan membuat saudara lebih setia, sungguh-sungguh mengasihi Dia, sungguh-sungguh memuji dan menyembah Dia, dan sungguh-sungguh melayani Dia dengan segenap hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Ya, Roh Kudus, tolonglah kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tahun baru kalender Chinese ini ya Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama, memohon anugerah yang baru dan berkat yang baru, sesuai dengan kekayaan dan kemurahan hati-Mu, sesuai dengan kemuliaan-Mu yang besar ya Tuhan. Curahkanlah anugerah baru itu kepada setiap kami, pribadi demi pribadi. Secara khusus kami mau berdoa untuk semua orang Chinese di daratan Tiongkok dan juga di seluruh permukaan bumi ini ya Tuhan. Khususnya mereka yang belum mengenal Tuhan, biarlah dengan cara dan waktu Tuhan, mereka boleh menerima Tuhan Yesus, mendengarkan Injil keselamatan, dan diselamatkan oleh Tuhan. Bagi yang sudah mengenal Tuhan Yesus, biarlah boleh menjadi saksi-saksi Kristus, murid Kristus yang sejati, yang rajin, tekun, dan setia memberitakan Injil kepada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Kami terus berdoa untuk Tante Oni yang sedang direhab, Tuhan menolong dia melalui terapi-terapi, dia boleh sehat kembali dan kuat berjalan dengan kekuatan baru dari Tuhan. Kami berdoa untuk Tony Harap yang juga masih direhab. Kami bersyukur Tuhan dia banyak kemajuan dan rencana minggu depan dia sudah bisa kembali ke rumah. Kami memuji, membesarkan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Arthur yang depresi, Tuhan jamah dia. Tumpangkan tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan mujizat-Mu yang maha ajaib itu kepada dia, ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ci Silvi, Tuhan menolong, memberikan pemulihan sempurna. Dan juga rencana akan mengambil vaksin bersama Pak Humphrey, juga para senior-senior kami lainnya yang sedang akan divaksin, Tuhan menolong mereka satu demi satu. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pemulihan, Pak Agung yang dalam pemulihan pasca operasi, Budi Sayogyo dalam pemulihan kanker ginjalnya, Tuhan jamah dan pulihkan dan berkati obat-obat yang dia minum setiap hari. Berkati juga Tante Evita Marindang dalam pemulihan mata agar sempurna. Berdoa untuk Cirita untuk pemulihan tulang punggungnya agar semakin baik dan semakin sehat. Kami berdoa untuk Ibu Nina Panginda, Tuhan memberkati dalam pemulihan sakit, khususnya Tuhan, di punggungnya kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu. Kami bersyukur untuk Irma yang sudah sehat, dan kami bersyukur Tuhan tanggal 25 dia akan balik ke Indonesia. Tuhan menyertai perjalanannya, memberikan dia kesehatan, dan kami doakan khususnya untuk Glenn anaknya yang akan bertunangan. Tuhan memberkati seluruh keluarga, sungguh-sungguh mengalami sukacita yang spesial dari Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua senior kami, khususnya Om Paul Wardana yang mengkoordinir persekutuan Evergreen. Tuhan memberkati dia, memakai dia menjadi berkat bagi semua senior-senior dalam pelayanan telepon dan medsos lainnya. Tuhan memberkati Tante Lena Wardana yang kakinya lemah dan ada gejala Alzheimer. Tuhan menjamah dan memulihkan. Kami berdoa untuk Tante Lucy agar dia tetap diberikan kesehatan, semangat, dan kuat di dalam Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Om Tan yang akan ulang tahun ke-109 hari lagi. Tuhan menyertai, memberkati, menambahkan sukacita kepada seluruh keluarga. Kami berdoa untuk Tante Pauline yang berusia 93 tahun. Tuhan Kau menyertai dengan sukacita dan damai sejahtera dan kesehatan bersama dengan anak mantunya. Kami berdoa untuk Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Tante Janet, Om Andi, Om Budi Pualamsah, Om Caihi, dan Ciswat, Ko Chun Hong, Ci Eti, Ci Huain, Ci Airin, dan semua senior-senior lainnya di Evergreen. Ya Tuhan, khususnya memasuki tahun yang baru, kami minta anugerah baru, berkat baru, sukacita baru.
Tuhan menemani waktu mereka sendiri dan kesepian. Tuhan sendiri yang menghibur dan menguatkan mereka. Memberkati anak, mantu, cucu, cicit, semua takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua. Dan Tuhan, kalau Engkau memberikan panjang umur, berikanlah juga mereka kesempatan boleh berbagian di dalam pelayanan, mendoakan pekerjaan Tuhan di mana-mana. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk semua teman-teman yang setiap hari bekerja keluar rumah, yang menjadi nurse di rumah sakit, di konvalesen, di klinik, yang kerja di laboratorium, kerja di transportasi, di bidang makanan, pabrik, home care, dan harus masuk kantor dan pekerjaan-pekerjaan esensi lainnya. Ya Tuhan, sertailah anak-anak-Mu satu persatu. Berkatilah mereka, setiap mereka keluar masuk ada sukacita, damai sejahtera, dan perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari mara bahaya. Ya Tuhan, memberkati para majelis, aktivis, dan seluruh jemaat IGNC boleh tetap kompak, sehat, dan sukacita dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu selama ini ya Tuhan. Di masa krisis Engkau melindungi, memberkati, dan memulihkan teman-teman kami satu demi satu, khususnya yang terkena infeksi COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan untuk pekabaran Injil melalui media sosial, melalui berbagai macam cara di seluruh pelosok dunia. Walaupun pandemi belum berlalu, kami rindu Injil Tuhan boleh disebarluaskan kepada lebih banyak suku bangsa, sehingga mereka yang belum mengenal Tuhan boleh diselamatkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Amerika dari pemulihan pandemi COVID-19, khususnya yang menjalankan vaksin saat ini. Juga Tuhan memberkati kestabilan politik, keamanan, dan kesejahteraan rakyat dalam pemerintahan yang baru di bawah Presiden Joe Biden. Tuhan, tolonglah seluruh kabinet dan seluruh pemerintahan mereka punya hati yang takut akan Tuhan. Berikanlah moral yang tinggi, tanggung jawab yang besar di dalam menjalankan pemerintahan yang baru ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan juga menolong dari pemulihan COVID-19 dan memberkati Presiden Jokowi dan seluruh kabinet juga boleh menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya, takut akan Tuhan, dan segala yang dibutuhkan Tuhan cukupkan, khususnya juga sedang menjalankan vaksin bagi seluruh penduduk di Indonesia. Kami doakan keluarga Handai Tolan, teman kami di sana yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, yang menantikan mujizat-Mu Tuhan kasihani, Tuhan jamah satu persatu. Tuhan menolong mereka yang belum percaya, biarlah dengan cara dan waktu Tuhan mereka mendengarkan Injil dan diselamatkan Tuhan. Yang sudah percaya, mereka boleh tetap setia dan dipelihara Tuhan satu demi satu, khususnya memasuki tahun baru. Ada anugerah baru dan berkat yang baru dari Tuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan seluruh pergumulan pribadi kami satu demi satu. Ya Tuhan, setiap pribadi yang mengikuti acara online ini dan yang diam-diam berdoa di hadapan Tuhan, dengarkanlah doa anak-anak-Mu satu demi satu, ya Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah dengar doa kami. Entahkah pergumulan anak-anak-Mu dalam hal kesehatan, dalam hal pekerjaan, dalam bisnis, dalam keuangan, teman hidup, status, relasi, dalam keluarga, dengan teman dalam pergaulan, ataupun hal-hal lainnya ya Tuhan. Engkau membuka jalan yang baru, memberkati dengan berkat baru. Juga mereka yang terikat dengan belenggu-belenggu tertentu, ikatan-ikatan tertentu, entahkah pornografi, perjudian, entahkah alkohol, dan berbagai macam ikatan lainnya ya Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan patahkan, Tuhan putuskan. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu. Agar anak-anak-Mu boleh hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau sudah mendengar doa kami, sebab kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, penebus kami, penolong kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Amin. Kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Xinyan Kuai-le. Tuhan memberikan pikiran tenang, hati senang, perut kenyang, hoki datang. Semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur, berkat melimpah, dan dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Amin. Saudara, sekali lagi Happy New Year. 新年快乐，恭喜发财，新年蒙恩，banyak berkat dan anugerah. 新年蒙福, Tuhan memberkati saudara. Untuk pengumuman, silakan melihat WA saudara.